Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua agar senantiasa memulai segala sesuatu, terutama dalam pembelajaran kita kali ini, untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami setiap materi-materi yang ada, dan mudah-mudahan ketika materi-materi ini sudah kita pahami, maka insya Allah dengan mudah akan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah saya akan membaca surat Ghafir, yaitu surat Al-Mu'min ya. Jadi surat Al-Mu'min dengan surat Al-Ghafir itu sama. Surat Ghafir yaitu surat ke-40, ayatnya adalah ayat 60. Boleh kawan-kawan disimak, dilihat Al-Qur'annya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menginginkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allah senantiasa menginginkan kita untuk meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Allah hanya menginginkan kita untuk mencurahkan segala apapun kerisauan hati kita, masalah kita, kegundahan hati kita, itu hanya kepada Allah. Lalu boleh nggak sebenarnya kita meminta solusi kepada manusia? Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin ya pernah minta pendapat ke saya ya, bukan solusi, kalau ke saya mah pasti ini namanya pendapat. Pendapat ke saya boleh nggak? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Selama kita hanya berharap hanya kepada Allah. Karena sebaik-baik jawaban adalah jawaban dari Allah. Sebaik-baik pembimbing adalah pembimbing dari Allah langsung. Makanya kemarin waktu pas selesai grup ya, saya keluar grup, banyak sekali yang japri, nangis gitu. Ya mungkin manusiawi, tidak masalah ya nangis gitu. Tapi harus tetap diingat bahwa si Najwa ini banyak sekali kekurangannya. Si Najwa ini banyak sekali kehilafannya. Dan sebaik-baiknya pembimbing yang bisa membimbing kita, yang bisa menunjukkan jalan kebaikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus terus meminta kepada Allah agar senantiasa kebaikan ini akan terus ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah yang akan menunjukkan jalannya. Jadi kita terus dituntun sama Allah dan kita harus minta sama Allah. Makanya di setiap sholat juga kan kita selalu minta ya. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke dalam jalan yang lurus. Kita minta bahwa Allah terus akan menunjukkan kita ke dalam jalan yang lurus.
Jangan sampai nanti kita salah jalan, jangan sampai kita nanti salah arah. Ya, makanya kita harus minta sama Allah. Bukan hanya ketika sholat, bahkan di setiap saat. Saya sarankan kepada kawan-kawan semua untuk bisa me time terus dengan Allah ya. Me time dengan Allah itu enak sekali. Pokoknya kemana-mana ajak aja ngobrol. Seperti kawan-kawan kemana-mana punya teman, punya asisten, ngobrol. Makanya ketika misalkan ada di antara kawan-kawan yang nanya, teh saya ini lagi begini nih, lagi mau nikah misalkan gitu, doa terbaiknya apa ya teh ya? Ada amalan doa terbaiknya enggak yang biasa teteh panjatkan? Saya sampaikan kepada kawan-kawan semua kalau saya sebetulnya tidak ada amalan khusus untuk doa ya. Harus baca doa ini, doa itu, enggak. Baca doa sesuai dengan pemahaman kita. Pakai bahasa kita sendiri. Paling misalkan dianjurkan buat kawan-kawan semua kalau yang mau lebih afdol ya pakai nama-nama Allah gitu. Agar senantiasa ini lebih spesifik lah. Misalkan minta rezeki, ya sebut nama Allah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, Allah yang memberi rezeki. Pengen disayang sama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah loh yang ngomong loh, bukan Nashwan yang ngomong nih. Ini Allah yang ngomong. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan perkenankan. Allah yang akan mengabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Dan semua doa-doa kita itu insya Allah akan dikabulkan. Ya, mau itu doanya yang luas, yang sempit, seperti halnya kita sudah ketahui bersama dan kita sudah pelajari bersama bahwa di SWTD ini nggak boleh doa-doa yang sedikit, nggak boleh doa-doa yang sempit, harus doanya yang luas, yang besar, yang banyak, yang manfaat gitu. Nah, tinggal nanti waktunya saja nih pengabulan doanya, apakah dikabulkan secara cepat atau secara lambat. Kalau secara cepat berarti bagaimana? Berarti doanya harus diperluas, doanya harus memiliki manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Nah, insya Allah ketika kita berdoa itu, maka Allah akan memberikan jawaban 3. Yang pertama, Allah akan memberi jawaban yes. Ya, aku akan kabulkan. Segera Allah akan kabulkan. Kemudian yang kedua jawabannya adalah no, tidak. Kok tidak? Iya, tidak. Aku akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Jadi kawan-kawanku sekalian, yang mungkin doanya, kok saya doanya enggak terkabul. Bukan tidak terkabul, tetapi Allah akan menggantikan jauh lebih baik. Saya ingin cerita ya. Waktu dulu saya umroh, alhamdulillah semua keinginan, semua cita-cita yang saya minta sama Allah di depan Ka'bah ketika saya umroh di Masjid Nabawi, di Raudhah, itu alhamdulillah semuanya tercapai hari ini. Semuanya, insya Allah, kecuali satu. Apakah itu? Saya ingin memiliki anak laki-laki yang tidak Allah kabulkan. Maksudnya yang tidak Allah kabulkan ya. Kenapa Allah tidak kabulkan? Karena Allah tahu apa yang terbaik buat saya. Kemarin kita sudah bahas ya. Kadang-kadang seorang anak itu merengek-rengek itu minta sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Bahwa yang dia minta itu adalah bukan yang terbaik. Kita boleh kok merengek-rengek sama Allah. Ya Allah, tapi nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apa pasal sih sebenarnya Allah tidak mengabulkan doa-doa saya? Mungkin ini ya. Makanya kita harus terus membangun husnuzon kepada Allah itu. Tidak boleh goyah. Ketika doa kita kok nggak dikabulin ya, tetap berprasangka baik sama Allah. Tetap positive feeling sama Allah. Tetap tenang aja udah. Yakin aja kalau Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah kan biasanya kalau anak laki-laki itu kan ya rata-rata ya, walaupun tidak semua, itu harus memiliki ekstra kesabaran. Saya punya teman anaknya laki-laki semua, pas saya datang semuanya ditendang-tendangin. Masya Allah, saya ngelihat ya Allah, iya ya, kalau saya punya anak laki-laki mungkin saya tidak sabar kali.
udah semuanya udah pengennya ngomel-ngomel terus gitu. Si Najwa nih kurang sabar nih, dan Allah tahu kalau si Najwa dikasih anak laki-laki nih, nanti anak laki-lakinya kesian. Ataupun misalkan ya seperti kisahnya Nabi Khidir ya, yang membunuh seorang anak, itu pasti ditanya sama Nabi Musa, kenapa membunuh? Karena Nabi Khidir tahu bahwa si anak tersebut ketika nanti besar dia akan menjadi pembangkang kedua orang tuanya, makanya dibunuh gitu. Dan kita tidak pernah tahu, pokoknya udah ikutin, terima apapun yang memang Allah takdirkan untuk kita, dan kita tetap positive feeling terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika misalkan berjalan waktu, padahal dulu itu waktu saya mau berprogram ya, punya anak laki-laki, itu 6 bulan sebelum kehamilan itu udah konsultasi nih sama dokter, apa nih yang harus dilakukan, sampai kata dokternya harus makan daging katanya gitu. Udah saya siapin tuh satu freezer itu makanan daging semua gitu. Terus harus makan ini makan itu, bahkan mohon maaf ya sampai berhubungan badan katanya harus begini harus begitu, itu dilakukan semua tuh demi untuk sebagai ikhtiar untuk bisa mendapatkan seorang anak laki-laki gitu. Tapi lagi-lagi Allah memberikan yang terbaik. Alhamdulillah pas keluar pas hamil kemudian di usia 4 bulan kandungan, saya dan suami sudah ya sepakat untuk bisa USG di usia yang sangat dini. Maksudnya enggak kan, kalau orang udah pokoknya biar surprise aja gitu kan, taunya pas surprise pas keluar gitu tidak mendapatkan anak sesuai harapan, akhirnya stres, pendarahan, sakit dan sebagainya. Nah, kita persiapkan nih mentalnya dari usia waktu saya mengandung 4 bulan. Alhamdulillah waktu itu kita USG, dan kata dokter, selamat ya Pak, Bu, anaknya perempuan lagi. Gitu. Alhamdulillah, jadi kita udah persiapan. Oh iya, insya Allah ini adalah yang terbaik. Makanya ketika ditanya sama abang, gimana udah USG belum? Udah bang. Terus anaknya apa? Perempuan lagi. Ya kan begitu ya, namanya juga sama kakak gitu ya. Iya, gimana lagi tuh, udah usaha udah gitu ya, memohon dan berdoa sama Allah udah gitu, tinggal kita pasrahkan apapun yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Nah, itu ya kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjut ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Oh, siapakah orang-orang yang sombong itu? Orang-orang yang tidak pernah berdoa. Kemarin saya pernah dapat cerita ini ya dari salah satu alumni. Ini alumni ini mengatakan, iya teh, saya padahal udah senang banget teh, saya telat head gitu ya. Saya pengen banget gitu dan berharap banget saya bisa mengandung, karena saya sudah lama ini tidak memiliki anak dan saya pengen banget punya anak. Lalu kemudian saya tanya begini, mohon maaf ya teh, teteh berdoa teh, berdoanya bagaimana? Berdoanya kita dengan penuh kehusyuan enggak? Berdoanya dengan penuh keyakinan enggak gitu? Jangan-jangan kita doa nih enggak yakin. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita doa tidak yakin, maka sama saja kita menggagalkan doa-doa kita. Doa itu harus benar-benar yakin. Doa itu harus benar-benar dengan keyakinan yang tinggi. Sama seperti ketika saya berdoa ya, minta umrah waktu pertama kali, itu saya luar biasa. Benar-benar ketika kita berdoa itu membuncah gitu ya, bergetar, kepengen banget gitu. Dan Allah hadirkan. Keinginan itu Allah hadirkan. Jangan-jangan nih kita doanya tidak serius sama Allah. Subuh kita berdoa, atau tahajud kita berdoa misalkan ya. Subuh tetap berdoa nih, minta anak atau minta apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Duha lupa kita minta. Zuhur lupa juga kita minta. Ingat-ingat lagi kapan Isya. Ingat lagi. Terus akhirnya ketika doa kita tidak terkabul,
Kita nyalahin Allah, gimana sih ya? Allah ini gimana ya? Kok nggak ngabulin doa-doa saya? Padahal kita doanya aja nggak serius. Coba deh kawan-kawan, cek dulu, doa kita seperti apa sama Allah. Kalau saya bukan hanya setiap sholat saya minta sama Allah, tetapi ketika dalam perjalanan, dalam beraktivitas ya, itu saya terus dalam hati, ya Allah, Engkau pasti mengabulkan doa-doa saya. Engkau pasti mengijabah semua doa-doa saya, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin, terus kita itu. Makanya kenapa kita harus berzikir kepada Allah, hati kita ini gak boleh kosong. Kalau kosong nanti pikiran kita jadi kacau. Pikiran kita jadi mikirin sesuatu hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Udah koneksi terus ke Allah. Terus aja mentokin kita pikiran kita ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca, banyakin baca sholawat. Sholawat ini untuk supaya kita tuh merayu Allah. Salah satu cara untuk merayu Allah. Karena kita menyebut nama orang yang dikasihi Allah, yaitu Rasul Muhammad SAW. Kita wasilahin, gak apa-apa. Ya Allah, aku terus bersolawat kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu. Mudah-mudahan ya Allah ini bisa menjadikan jalan Engkau ridho terhadapku, Engkau cinta kepadaku, dan Engkau kabulkan segala keinginan dan hajat-hajatku. Biarin orang mau bilang gak boleh pamrih sama Allah, biarin aja. Yang penting kita mintanya sama Allah kok. Emang kita minta sama siapa? Emang kita minta sama manusia yang capek? Enggak. Kita mintanya sama Allah yang memiliki kerajaan ini, yang memiliki dunia ini. Kita mintanya sama Allah. Tuh. Nah, kalau tadi Allah akan menjawab yes, no. Yang ketiga adalah white ya. Ini saya ambil dari ceramahnya Ustadz Hilman nih. Ini Ustadz Hilman itu alhamdulillah dulu kenal baik ya, saya kenal baik dengan beliau gitu, karena beliau dulu satu perusahaan dengan saya ya, Ustadz Hilman tersebut. Sekarang alhamdulillah udah masyhur, udah tenar ya, di TV sering lihat, di IG juga followernya udah banyak gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya mention pasti dijawab sama beliau gitu. Nah ini luar biasa nih. Yang ketiga jawabannya adalah white. White itu apa? Tunggu, karena Allah itu pasti memberikan dan mengabulkan doa kita di waktu yang terbaik. Terus setelah kita sampaikan nih bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita, lalu kita masih tetap nggak percaya sama Allah, banyakin baca istighfar kepada Allah. Kalau kita masih tidak percaya, ya jangankan kita nih, Nabi Ibrahim aja yang udah diangkat seorang nabi, pernah waktu itu masih tetap nggak percaya sama Allah. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang burung ya. Allah memerintahkan untuk mengambil beberapa burung, lalu kemudian mencincang burung, dan burung tersebut setelah dicincang itu ditaruh di beberapa gunung. Ya, saking pengen dibuktikan gitu ya, bahwa Allah ini yang maha kuasa, Allah satu-satunya yang bisa mewujudkan segala impian-impian kita, cita-cita kita. Nah, apa sih kaitannya white itu apa? Tunggu, Allah akan memberikan waktu yang terbaik. Saya sering katakan sama anak-anak SAK, ayo kamu mau punya cita-cita apa? Pengen sekolah di mana? Di mana pengen sekolahnya? Di Mesir, di luar negeri, ya, pengen apa cita? Mintanya dari sekarang. Jangan nunggu nanti. Ini doanya kalau udah mau SMA, ya udah kelas 3 SMA baru minta nih sama Allah nih. Ya Allah, saya pengen sekolah di Mesir. Ya Allah, saya pengen jadi ini, jadi itu. Telat. Walaupun nggak ada yang telat sebetulnya ya. Minta sama Allah mau bebas gitu ya, kapan aja. Tapi kan istilahnya kita nabung nih, tabungan alam semesta ya. Kita harus nabung nih dari sekarang nih, minta sama Allah agar senantiasa Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi startnya itu kita udah curi-curi start udah dari sekarang. Nah lalu kapan Allah mengabulkannya? Masa iya misalkan anak SMP berdoa minta ke Mesir, Allah langsung kabulkan? Ya Allah, saya pengen banget kuliah di Mesir. Nah anak SMP nih yang minta ya, contoh misalkan, ya Allah saya pengen banget kuliah di Mesir. Lalu terus Allah langsung kabulkan nih doanya, kan enggak pas. Karena dia mintanya kuliah. Berarti nanti Allah kabulkannya pada saat kapan? Saat dia kuliah. Jadi Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Contoh lagi misalkan ya,
kawan-kawan minta kaya nih saat ini, terus Allah nggak kaya-kaya kan? Kenapa? Karena Allah tahu nih, kalau si Anu dikasih kaya langsung nih, dia bakalan sombong nih. Dia akan menindas orang lain, dia akan meremehkan orang lain, dia tidak akan menghargai dirinya sendiri, bahkan tidak menghargai orang lain, bahkan dirinya sendiri juga dia tidak menghargai gitu ya. Jadi Allah pasti tahu yang terbaik untuk bisa mengabulkan doa-doa kita. Kapan waktunya? Oh, nanti nih si A ini nih akan Allah kasih kekayaan ketika dia sudah bagus ibadahnya, sudah baik akhlaknya, dia sudah teguh pendiriannya, ilmu tauhidnya dia sudah mantap gitu ya, sehingga saat itulah Allah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama yang pernah kita berputus asa akan rahmat Allah, berputus asa akan kasih sayang Allah, berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Kita benar-benar harus yakin dengan keyakinan yang tinggi. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati kita bahwa jangan-jangan Allah nggak ngabulin nih, jangan-jangan Allah nggak ngabulin. Jangan sampai doa kita digagalkan oleh pikiran kita sendiri. Jangan sampai doa-doa kita yang begitu banyak, keinginan dan hajat kita yang begitu banyak digagalkan oleh pemikiran-pemikiran sendiri. Bahkan ya, sebetulnya tidak doa pun Allah pasti memberikan yang terbaik. Apalagi kita berdoa, apalagi kita menambah amalan-amalan kita, amalan-amalan sunnah kita. Alhamdulillah di SWTD ini luar biasa ya, saya sampaikan sekali lagi kepada kawan-kawan semua ya, tidak semua orang mampu melakukan amalan-amalan yang di SWTD ini. Banyak sekali kawan-kawan kita yang ya akhirnya berguguran, 1 hari 2 hari berguguran, bahkan mungkin ada yang 1 pekan dia berguguran, dia keluar grup ya, tidak sabar. Terus 2 minggu akhirnya dia keluar. Bahkan ada juga yang di ujung pertemuan udah 20 hari ke atas ya, akhirnya dia keluar, nggak sabar. Padahal sesungguhnya ketika kita berniat memang ingin berubah, memperbaiki diri, ya kita harus sabar, nikmatin semua proses itu. Dan tentunya ini kembali lagi adalah soal hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Betul apa yang disampaikan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa aku tidak takut doaku tidak dikabulkan Allah. Yang aku takutkan aku tidak diberikan hidayah untuk terus meminta dan berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, berdoa juga ini harus diminta, maksudnya harus ada keinginan untuk berdoa tuh. Karena banyak juga orang-orang di luaran sana yang ketika habis sholat aja, apalagi mid time ya, jarang ya, habis sholat aja ini keinginan untuk berdoanya nggak ada. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu zikir misalkan ya, baca istighfar, baca tasbih dan sebagainya. Kemudian mengangkat tangan aja ketika berdoa aja tidak mau. Paling cuman gini dong, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Cuman gitu doang. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tetapi ini tidak ada etikanya. Udah subuh, udah mau subuh ya. Baik kawan-kawanku sekalian, ini saya kalau bikin voice note, kalau nggak asar, subuh ya. Kalau sekarang kan sudah, alhamdulillah sudah kegiatan sudah berjalan ya. Ya paling sesempatnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan semangat untuk kawan-kawan semua, tambah yakin juga, tambah terus minta sama Allah, luaskan doanya, jangan egois, jangan minta untuk diri sendiri, minta untuk sebanyak-banyaknya manfaat untuk orang lain. Apakah nanti doanya dikabulkan atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah berupaya, berusaha memperbaiki niat kita, lalu kemudian memantaskan diri kita untuk ditolong Allah, memantaskan doa kita untuk dikabulkan oleh Allah, kemudian kita serahkan kepada Allah dengan kepasrahan yang tinggi. Udah ya Allah, terserah Engkau tahu yang terbaik untukku, Engkau tahu yang terbaik untuk kami, aku serahkan semuanya kepadamu, segala urusanku semuanya aku serahkan kepadamu. Jadi ketika sudah pasrah di level yang tinggi, biasanya nanti Allah yang akan hadirkan jalan-jalan kemudahan itu, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.